Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baiklah, pada hari ini kita akan menyampaikan pemikiran tentang para begawan fikih sepanjang zaman. Pada suatu hari yang cerah, dalam sebuah acara di Jakarta, saya menyampaikan sebuah pertanyaan kritikal kepada audiens yang mereka adalah para intelektual dari berbagai perguruan tinggi Islam se-Indonesia. Apa yang sudah disumbangkan oleh kaum muslimin di dunia untuk kemajuan Islam? Sepanjang yang saya ketahui, sudah 10 abad lamanya, aktivitas intelektualisme di dunia muslim telah mandek, stagnan, statis. Kalau boleh saya mengatakannya, mereka masih terus berkutat dalam siklus yang sama. Sumber-sumber pengetahuan bangsa-bangsa muslim di dunia merupakan produk pemikiran abad pertengahan, yang terus diproduksi tanpa perubahan apapun, bahkan ditabukan. Bahkan dalam keadaan seperti ini, secara praktis tak ada lagi produk pemikiran kaum muslimin yang bisa disumbangkan kepada dunia. Bangsa-bangsa di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, sampai hari ini akhirnya hanya menjadi konsumen dari produk intelektual bangsa-bangsa lain. Sudah lama kita mendengar pernyataan para tokoh Islam bahawa pintu ijtihad telah tertutup. Sebagian yang lain mengatakan pintu ijtihad tidaklah tertutup, pintu itu masih terbuka. Hanya saja tidak ada lagi yang mampu membukanya. Dan saya pun jadi galau. Saya suatu hari membaca sebuah buku karya Dr. Abdul Hadi Abdul Rahman berjudul Sultah An-Nas, Qiraah fi Tawzif An-Nas Ad-Dini. Ia mengatakan pintu ijtihad atau kreativitas intelektual benar-benar tertutup sejak dikeluarkannya keputusan Khalifah Al-Mu'tasim Billah yang isinya memerintahkan para ulama fikih di perguruan tinggi Al-Mustansyiriyah agar tidak menyampaikan pandangan fikih selain mazhab 4, iaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Meski sejumlah ulama menolak, saya mengatakan syuyukhuna rijal wa nahnu rijal. Para guru-guru kami itu, mereka adalah laki-laki dan kami pun juga laki-laki. Kata-kata kritikal ini menunjukkan bahawa para tokoh masa lalu adalah manusia biasa juga yang mampu berfikir. Kami juga bisa seperti mereka. Tetapi sejarah pemikiran Islam sejak saat itu sampai hari ini jatuh tersungkur dalam lembah hafalan dan pengulangan tanpa kritik dan penelitian mendalam. Ahmad Amin, pemikir kritis dan penulis produktif di Mesir, menyampaikan hal yang sama dalam bukunya Zuhrul Islam. Ia mengatakan fenomena besar bangsa-bangsa muslim zaman ini adalah tertutupnya pintu ijtihad atau kreativitas intelektual. Keputusan ini tak didasarkan pada kesepakatan para ahli fikih, tetapi hanya atas dasar perasaan inferior dan kelemahan diri dan berkembangnya semacam sakralisasi terhadap para ulama besar di masa lalu. Maka sejak saat itu, yakni sejak abad
abad ke-4 Hijriah, abad ke-10 Masehi, hukum Islam menjadi stagnan, tak lagi berkembang. Zaman kreativitas telah lewat dan mulailah zaman pikiran terpasung, zaman taklid jamin. Akibatnya, para ahli hukum tak bisa memutuskan hukum secara bebas dan mandiri. Untuk menjawab kasus-kasus hukum, mereka mengandalkan dan mendasarkan diri pada pendapat, teori dan metode para imam pendahulunya. Sebelum itu, ijtihad mutlak atau kreativitas intelektual yang bebas dibenarkan, berkembang pesat dan tak terbatas pada mazhab 4 saja. Di sana ada banyak mujtahid besar seperti Sufyan Ats-Tsauri, Daud Az-Zahiri dan puluhan mazhab lain. Bahkan diceritakan bahawa sejumlah ulama menolak bertaklid kepada mazhab yang ada. Mereka berijtihad sendiri sebagaimana para pendahulunya. Pada awal abad ke-4 Hijriah, kemudian semua mazhab itu berhenti berkembang kecuali mazhab 4. Sisanya yang menurut sebagian orang mencapai sekitar 500 mazhab dibatalkan, yakni tak boleh diikuti. Maka praktis sejak saat itu hukum Islam berhenti dan Islam menjadi statis. Profesor Dr. Wafa Zuhaili rahimahullah memberikan informasi kepada kita. Sejak masa itu, sejak masa pasca Nabi SAW telah muncul mazhab-mazhab fikih. Maksudnya setelah Nabi meninggal, banyak muncul mazhab-mazhab fikih. Beberapa di antaranya adalah mazhab Aisyah, mazhab Umar, lalu putranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Ibnu Mas'ud. Pasca sahabat lahir para ahli fikih Madinah yang dikenal dengan sebutan 7 ahli fikih Madinah atau fuqaha as-sab'ah, 7 ahli fikih. Mereka adalah 1. Sa'id bin Musayyab, 2. Urwah bin Zubair, 3. Al-Qasim bin Muhammad, 4. Khadijah bin Zaid, 5. Abu Bakar bin Abdurrahman, 6. Sulaiman bin Yasar dan 7. Ubaidillah bin Abdullah. Lalu ada mazhab Nafi' Maula Ibnu Umar di Kufah. Di Kufah tu Irak ada Alqamah bin Mas'ud, Ibrahim An-Nakhai. Di Basra ada Al-Hasan Al-Basri. Kemudian ada Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Atta' bin Rabah, Tawus, Muhammad bin Sirin, Asy-Sya'bi, Syuraih, Sa'id bin Jubair dan sebagainya. Nah, pada awal abad ke-2 Hijriah sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah, yang merupakan zaman keemasan Islam, lahir sekitar 13 mazhab besar yang pendapat-pendapatnya dibukukan dan dijadikan rujukan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah Sufyan bin Uyainah di Makkah, Imam Malik bin Anas di Madinah, Imam Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri Kufah, Al-Auza'i di Syam atau Syria, Al-Laits bin Sa'ad di Mesir, Ishaq bin Rahawai di Nisapur, Abu Saur, Imam Ahmad bin Hanbal, Daud Zuhairi dan Ibnu Jarir At-Tabari di Baghdad. Tetapi sesudah itu tak lagi muncul mujtahid independen yang bebas. Mengenai realitas ini, saya kira menarik mengemukakan pandangan Imam Ibnu Salah dan Imam Syarafuddin An-Nawawi Ad-Dimashqi, 2 tokoh besar Islam dalam ilmu hadis dan fikih. Mereka mengatakan, sudah lama sejak mujtahid mustakil, para pemikir hukum Islam yang bebas sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah mujtahid al-muntasib, yakni mujtahid yang mengikatkan diri kepada imam mazhab,
Mereka membagi tingkatan mujtahid menjadi mujtahid mutlak mustaqil dan mujtahid mutlak muntasib. Di bawah itu adalah mujtahid muqayyad, mujtahid yang terikat. Kelompok pertama sudah tidak ada lagi sejak abad ke-4 Hijriah, dan yang tersisa hanya dua yang terakhir saja, yakni mujtahid muntasib, yakni mujtahid yang bebas tetapi terikat, dan mujtahid muqayyad, mujtahid yang terikat. Tadi yang pertama mujtahid mutlak muntasib, mujtahid bebas tapi terikat. Yang kedua mujtahid muqayyad, mujtahid yang terikat. Imam Jalaluddin As-Suyuti, tokoh besar, mengatakan, beliau merupakan tokoh besar, beliau mengatakan bahawa yang menyampaikan pandangan ini bukan hanya Imam Ibnu Salah dan Nawawi, keduanya dari mazhab Syafi'i, tapi juga Imam Ibnu Burhan dan Ibnu Munzir dari mazhab Maliki. Ini disampaikannya dalam bukunya yang terkenal, Ar-Raddu 'ala man akhlada illa arad wa jahilla bi anna al-ijtihad fi kulli asrin fardun. Siapakah mereka? Mujtahid mutlak mustaqil didefinisikan sebagai mujtahid yang mampu menyusun teori dan metodologinya sendiri. Ini adalah tingkat tertinggi. Contoh yang lain selalu disebut untuk tingkat ini adalah imam mazhab 4, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian mujtahid mutlak ghairu mustaqil adalah mereka yang telah memenuhi kapasitas dan kriteria mujtahid independen atau mutlak, namun mereka belum membangun kaedah sendiri dan hanya mengikuti metode imam mazhab dalam berijtihad. Mereka memiliki kemampuan memproduksi hukum dan sumber-sumber otoritatif, tapi menggunakan teori dan kaedah yang dibuat oleh imam mazhab mereka. Contohnya Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dari mazhab Hanafi. Kemudian Imam Ibnul Qasim